Banyak orang merasa bahwa gua nggak layak di depan kamera. Betul. Karena siapa gua gitu loh. Hmm. Nah ini penting. Jadi bagaimana cara kita memaknai diri itu juga penting dalam faktor Make a psikologi. meaningful ya. Ya, make a meaningful. Nah, termasuk kasih reward supaya dia semakin lama semakin pede. Betul. Pernah ada yang tanya sama saya gimana cara bikin pede? Just do it dari cara layak. Hampir semua emosi kita bisa angkat ya. Jadi kalau pain itu kan takut dari sesuatu, dia tidak bisa mencapai sesuatu atau mungkin sesuatu bisa mendatangi dia. Kematian misalnya, kanker misalnya contoh gitu kan. Kemudian gula, gemuk. Nah, tapi kan ada banyak faktor emosional lain, malu, kemudian senang, kemudian up and down seperti apa. Banyak orang merasa bahwa gua nggak layak di depan kamera. Betul. Karena siapa gua gitu loh. Nah ini penting. Jadi bagaimana cara kita memaknai diri itu juga penting dalam faktor Make psikologi. a meaningful ya. Ya, make a meaningful. Nah, termasuk kasih reward supaya dia semakin lama semakin pede. Betul. Pernah ada yang tanya sama saya gimana cara bikin pede? Just do it dari cara lain, ya kan? Nah, sama halnya dengan kayak begini. Pesan pentingnya adalah bagaimana sih sebetulnya ketika dalam interview ini kan dilakukan setiap hari gitu kan. Setiap hari berbagai macam narasumber. Kalau ditonton, ini akan terjadi yang namanya life changing. Makanya namanya kan Life X Academy. Life changing nih. X-nya dalam bahasa gue ini changing bro. X-nya bisa apa aja fase bisa yang apa berubahnya aja, gitu ya kan? Karena Nah, mungkin ada yang berhenti, maksudnya tetap maju dari bisnisnya yang lagi struggling atau mungkin kehidupannya berubah. Persis. Karena di luar sana nggak semua orang itu memikirkan Anda tentang bagaimana cara Anda bisa naik, upgrade ke level berikutnya. Dan ini ngeri banget model kayak begini. Banyak orang merasa ketika dia merekomendasikan sesuatu yang bagus, ya dia merasa, gue dapet cuan dari situ, gue dapet untung dari situ. Yang Anda harus perhatikan adalah, what if apabila orang di luar sana justru tidak tahu rekomendasi Anda dan mereka justru beli barang yang acak-acakan. Ya, misalnya contoh masker. Lagi mahal-mahalnya nih sekarang kan? Ya, ada yang tipe N95 itu ya. Lagi nyari, ternyata salah beli. Udah cari barangnya salah, harganya dimahalin, ternyata bodong. Barang nggak ada, udah transfer duit. Nah, coba bayangkan kalau ternyata Brody ini muncul YouTube bicara tentang penipuan di online harus dihindari, caranya seperti ini dan sebagainya. Dan merekomendasikan salah satu, misalnya contoh toko yang qualified. Untuk beli masker Untuk beli masker misalnya. Lah, ini kan bagus. Kenapa? Karena ini menghindarkan Anda atau banyak orang lain dari jadi korban. Nah, Anda sebagai person harus sadar bahwa ini good things. Dan mereka merasa bahwa, oh aku cuma dapat cuan aja gitu loh. Aku dibayar kan dari toko ini misalnya kayak gitu. Ada endorse-nya lah dikit-dikit kan. Dia cuma melihat bahwa gue dibayar nih. Loh, jangan. Anda harus lihat bahwa ada manfaat apa yang Anda message dari situ. Kecuali kita memang teach-nya hal yang salah, bro. Nah, itu lu boleh sakit hati, lu boleh feeling guilty ya. Jangan cuma promosi dengan cara yang gitu-gitu aja atau bahkan sama sekali tidak melakukan promosi. Karena kan zaman udah bergerak, kita udah nggak konvensional lagi, kita yang harus mendatangi orang supaya mereka bangun trust, nah mulai bikin video. Nah, jangan bikin video doang. Bikin video yang memang ada story pengalaman Anda, kenapa kok kemudian Anda menggunakan produk tersebut. Kenapa kok pakai produk Anda juga. Contoh misalnya makanan, roti, dan lain sebagainya. Oh, gue jaga kualitas loh. That's why kenapa ini mahal. Lo harus tahu kualitas ini dampaknya bukan cuma sekedar kenyang doang. Gluten itu salah satu faktor penyebab kanker. Gimana caranya roti non gluten dan lain sebagainya? Penting kan? Nah, message itu yang Anda harus sampaikan kepada orang-orang. Terus kemudian berikutnya dari saya, Anda harus mulai ngerti gimana caranya mulai mengkonvert konten-konten tersebut supaya jadi duit lebih gede. Contoh gampang adalah yang saya pakai. Makanya kan kemarin ketemu dengan salah satu narasumber bilang, tiap hari muncul di Facebook katanya. Itu salahnya Facebook nampilin saya ke orang-orang. Cuman memang saya yang bayar Facebook untuk terjadi seperti itu. Nah, kalau itu terjadi pada bisnis, ini kan good banget untuk Anda bisa survive. Di zaman yang hari ini, ya kan? Too many noise ya? Too many noise. Too noisy. Ya, itu. Dalam bisnis kita membangun yang namanya loyal customer, loyal follower, penting banget nih. Anda punya 1000 loyal customer aja, Anda hidup 50 tahun ke depan, ya. Nah, gimana caranya membangun ini? Mereka akan lahir dari melihat proses Anda yang dari hari ke hari. Bukan yang tiba-tiba udah dipermak, tiba-tiba kaya, ya kan? Tiba-tiba cantik, semua mentereng, dan ternyata permak. Mereka justru malah ilfil, malah jadi loyal haters.
Nah, itu jangan terjadi seperti itu. Setelah Anda berani mencoba, Anda berani melakukan, Anda harus tahu bahwa Anda mungkin tidak sekecil yang Anda pikirkan. Betul. Ya. You can create impact. Ya? You can create impact. Bahkan seorang Superman itu awalnya Superboy. Dia tidak tahu dia bisa terbang, tidak tahu bisa menyelamatkan dunia. Bayangkan. Tapi untungnya papahnya gitu kan, si Om Ken tadi, itu memang luar biasa wise. Wah. Bahkan ketika dia udah nggak ada pun, message dia masih ada di si Superboy ini. Ya. Makanya dia jadi pria yang mature. Buat small business, disuruh bikin kayak begini, agak ngeri biasanya. That's why kenapa kemudian kita bikin satu konten yang memang bisa menjual, video, bisa dimonetize, terus kemudian kita looping, pakai sosial media, ads. Ya, betul. Nah, Di retargeting ya? Di retargeting. Ya. Jadi ini akan sangat membantu Anda banget untuk melakukan promosian.